Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Allah yang begitu dikasihi, begitu dicintai, dan diberkati dengan damai sejahtera perlindungan yang luar biasa. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai 16. Saya bacakan ayat tersebut. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya panggil saudara-saudara ya. Sebagai umat manusia, kita sering melakukan dosa, kejahatan, atau apapun itu yang Tuhan tidak suka. Apa pernah di sini Bapak Ibu Saudara, di lingkungannya masih suka ngerumpi, masih suka berbohong, dan melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita biasa-biasa aja, tapi itu dosa. Tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Di mata Tuhan itu semuanya sama, dosa. Saudara ingat zamannya Nabi Abraham, di mana Sodom dan Gomora Tuhan porak-porandakan dengan hujan api karena mereka melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni. Dosa mereka begitu besar di mata Tuhan. Begitu juga pada saat zaman Nabi Nuh, orang melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Tuhan tidak suka, dan Tuhan menghabiskan umat manusia yang ada di muka bumi ini dengan air bah, dan hanya beberapa saja yang selamat. Setelah mereka berkembang biak, mereka menjadi banyak. Bangsa Israel, saudara tahu, melakukan suatu kesalahan juga sehingga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dosa loh saudara. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang masih suka bersungut-sungut? Atau mungkin anak-anak kita ya, saya kurang tahu. Banyak pekerjaan di rumah. Waduh, rumahku kotor. Siapa nih bersih nih kalau bukan aku? Gitu. Dan juga dengan pekerjaan di kantor, mungkin kita bersungut-sungut, terlalu banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku tidak mampu. Kok semua pekerjaan dikasihkan ke aku ya? Itu juga tidak baik saudara. Tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang luar biasa. Ingat pada saat Tuhan akan menghancurkan Niniwe, Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk datang ke sana, untuk memperingatkan bangsa tersebut agar mereka bertobat. Dan mereka melakukan doa puasa selama 40 hari, termasuk hewan dan binatang piaraan pun mereka melakukan puasa bersama dan doa untuk pertobatan. Begitu juga dengan saat ini, kita tahu wabah corona
begitu luar biasa ya, melanda sudah 1 tahun lebih kalau tidak salah. Dan dampaknya luar biasa. Banyak di antara kita yang ter-PHK. Juga usaha kita mulai sepi. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang tutup. Dampaknya begitu luar biasa. Sampai ke anak-anak sekolah pun mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa bertatap muka karena virus yang begitu luar biasa ini. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Kita tidak bebas lagi seperti dulu. Tapi melalui wabah ini, biarlah kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita perbaiki, dan itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Penyayang. Setiap kita kalau datang dengan sungguh-sungguh kepadanya, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Saat ini kita sedang menjalankan doa puasa selama 40 hari. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini semua melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kita ingin lawatan Tuhan terjadi atas kita, atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas bangsa kita, agar bencana yang ada di Indonesia, apapun itu bentuknya, juga wabah yang ada di seluruh dunia segera berakhir, karena kita ingin boleh menikmati kembali kebebasan-kebebasan kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena saudara tahu, saat ini bila kita beribadah, kita dibatasi, tidak semuanya bisa masuk ke dalam gedung. Dan itu pun dipisahkan jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Kita tidak lagi bisa bersalaman, berjabat tangan seperti dulu, tapi kita cukup menyapa dengan hai atau dengan senyuman. Tapi yakinlah saudara, semuanya ini akan berhasil. Semuanya ini akan terjadi kembali, di mana kita bisa menikmati saat-saat kita dengan bebas memuji memuliakan Tuhan. Kita bebas bekerja, kita bebas menempuh pendidikan, dan kita bebas melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Haleluya Yesus. Saudara, saya menyampaikan ini, saya sedih, saya ingin menangis, tapi saya tahu kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah mendengar doa-doa kita, doa saudara dan saya. Kita puasa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta hadirat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, menjamah setiap kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akhiri dengan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang melimpah atas setiap kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang hancur Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun untuk setiap perkataan perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, penuh dengan kasih mesra, yang mencintai setiap kami dengan tulus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh dunia Bapa, yang saat ini terdampak wabah COVID-19.
Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memberi kekuatan atas setiap kami, mengajarkan kami untuk lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Membuat kami semakin cinta akan Engkau, menurut akan kebenaran firman-Mu, melakukan setiap firman-Mu, mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan menuntun setiap langkah kami, agar kami tidak salah di dalam melangkah Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan, apapun yang kami perlukan, apapun yang kami inginkan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati. Tanpa terkecuali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau ringankan mereka. Dan siap mereka yang salah di dalam melangkah, Engkau sendiri yang meluruskannya Tuhan. Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami umat berdosa. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak tahu ya apa yang harus kami lakukan akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberi kami pencerahan. Tuhan akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Engkau memelihara setiap kami yang tetap percaya, yang tetap bersandar, yang tetap mengikuti jalan-jalan Engkau. Kemanapun Engkau pergi, dimanapun Engkau berada, biarlah Tuhan kami mengikut Engkau, mengiring Engkau. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Arif, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri serta anggota DPR, sampai yang terkecil Tuhan. Kami yakin dan percaya, mereka adalah alat yang Kau pakai untuk menolong setiap kami, untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu yang terbaik Tuhan bagi masyarakat di tempat ini. Untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Sentro, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hati yang memberi, hati yang mengasihi, hati yang takut akan Engkau, hati yang senantiasa bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah itu terus menerus ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati jemaat ini. Dijauhkan mereka Bapa dari kelaparan, dan Engkau memberi mereka kesembuhan, memberi mereka perlindungan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk masyarakat sekeliling tempat ini pun kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka Engkau beri berkat yang berlimpah, baik itu kesehatan, kehidupan, damai sejahtera, dan apapun Tuhan yang Engkau inginkan atas mereka, semuanya terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, renungan singkat 15 menit yang saya sampaikan hari ini cukup sampai sekian. Kita bertemu lagi di renungan esok hari 15 menit pula dalam doa dan puasa bersama di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih mau mendengarkan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang setuju dengan saya untuk semakin bertekun di dalam Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan saya, amin.